Ya, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Pemirsa dan Sobat OPOP dimanapun Anda berada, kita sampai di segmen terakhir. Sudah hadir alumni Pondok Pesantren Al-Hidayah Ngawi yang sudah sukses mengantarkan teman-temannya untuk ikut berkontribusi bagi kemajuan Pondok Pesantren. Saya sapa beliau, Mas Iqbal. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Lulus Al-Hidayah tahun 2015. Dan sekarang menjadi ketua Ikatan Keluarga Alumni. Al-Hidayah. Tentunya kita semua penasaran ya Mas ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Iqbal ini untuk kemajuan pesantren Al-Hidayah ini? Ya, untuk kemajuan pesantren dari alumni sendiri, kita menghimpun para alumni untuk ikut berkontribusi dalam memajukan pesantren, terkhusus dalam bidang marketing, penjualan berbagai produk Pondok Pesantren Al-Hidayah, serta kita juga menjembatani bahwasanya ketika ada alumni Al-Hidayah mempunyai produk apa gitu, Al-Hidayah siap menampung dan menjadi bagian dari Kopentren Almana seperti itu. Jadi mengingat bahwasanya Al-Hidayah juga sendiri tidak hanya berdakwah, lulusannya tidak hanya dalam sektor pendidikan, tapi juga banyak sekali yang dalam sektor bisnis maupun usaha ekonomi. Sudah berapa anggota Ikatan Keluarga Alumninya Mas? Kalau Ikatan Keluarga Alumni saya kira ribuan, tapi yang menjadi pengurus sekitar 80-an, itu menjadi pengurus yang aktif, selalu mengadakan kegiatan, ikut berkontribusi di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari ribuan alumni itu kita juga mencari alumni yang mempunyai produk, mempunyai usaha dan juga yang ingin menjualkan produk-produk dari Al-Hidayah, kita rangkul bersama. Oke, produk apa saja Mas Iqbal yang sudah dihasilkan oleh para alumni yang laku di pasar dan dipasarkannya itu lewat Al-Hidayah? Oke, yang selama ini sudah laku di pasaran dari produk alumni melalui Al-Hidayah, salah satunya adalah baju yang ada di belakang kita semua ini, dan juga ada juga sambal pecel, ini asli buatan alumni Al-Hidayah. Sudah dikirim ke Kalimantan, ke luar Jawa. Ke Kalimantan, lintas pulau itu. Lintas pulau itu. Sudah lintas pulau. Tinggal nanti bagaimana ke lintas negara ini yang perlu tingkatkan ya. Mereknya Almana, mereknya Almana. Alumni Kita mitra kerjasama itu. Selain pecel dan juga baju, ada lagi Mas yang diproduksi oleh alumni pesantren? Saya kira ini ya. Alumni madu ini dari alumni juga. Jadi ini juga sudah marketnya sudah lintas kota juga. Saya kira kopi itu dari wali santri itu. Dari wali santri. Nah, alumni Al-Hidayah tentunya kan sudah tersebar di berbagai kota di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Papua. Ya, di bagaimana cara menjalin komunikasinya ini Mas dengan para alumni ini? Ya, tentunya untuk menjalin komunikasi kita jaring yang pertama melalui setiap angkatan. Jadi setiap angkatan kita cari 2-3 orang untuk kita terus komunikasi, dan 2-3 orang itu menjalin komunikasi dengan angkatannya masing-masing, yang nanti kita juga membuat misal daftar siapa saja yang mempunyai produk, siapa saja yang mempunyai usaha, dan siapa saja yang bergerak pada bidang pendidikan, dan itu ada datanya semua. Jadi kita mengetahui detail siapa saja alumni yang bergerak pada bidang-bidang masing-masing, terkhusus dalam bidang usaha ini. Baik. Ini tentunya buah dari kerja kerasnya Bunyai ini. Ya, dan juga Bunyai. Apa pesan dari beliau berdua, Gus Anam dan Bunyai, terhadap panjenengan sehingga memotivasi panjenengan hingga seperti sekarang ini? Saya kira yang menjadi motivasi saya tentunya yang pertama, jangan pernah lelah, jangan pernah minder ketika kita di luar, karena alumni pondok pesantren itu pasti punya bakat, pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita menggalinya, itu saja. Nah, yang selanjutnya ya jangan pernah kita takut dalam melakukan sesuatu.
wala tayasu lah itu ya. Itu jadi jangan pernah takut secara berlebihan tajasus seperti itu lah. Jangan takut secara berlebihan. Baik. Itu yang menjadi pesan bahasanya kita harus survive ketika di dunia luar, ketika keluar dari pondok pesantren, bahwasanya dunia luar itu lebih menuntut kita untuk hebat begitu. Baik Bu Nyai, ini kan sosok alumni yang tidak mau lepas dari pesantrennya ya. Ini adalah dampak dari bagaimana Bu Nyai mendidik secara baik kepada beliau. Nah, apalagi Bu Nyai yang Bu Nyai pesankan kepada para santri bahwa ketika nanti lulus harus tetap berkontribusi kepada pesantren ini? Ya, yang saya selalu berpesan bahwa jangan lupa bahwa saya itu orang tua anak-anak. Gitu. Saya selalu mengatakan ketika masuk pesantren, saya bilang, kalau sudah masuk sini, orang tuamu abah sama ibu. Semuanya di sini tidak punya orang tua, kecuali kami berdua. Itu pertama masuk pasti saya sentuh dengan seperti itu. Pulang pun saya bilang ke anak-anak, saya kembalikan ke orang tua kandung kamu, tapi kayak apapun ibu abah ini adalah tetap ibu dan abah kamu. Saya tidak mau dipanggil apa, panggil ibu sama abah. Meskipun itu adalah cara kami untuk agar kami dekat dengan anak. Dan saya sering kok Gus, melalui sekarang ya media IT yang sudah sekian mudahnya menjalin komunikasi dengan bahkan yang di Papua, ada itu sering komunikasi dengan kami. Dari situ dampaknya banyak untuk pesantren juga. Dampak untuk ekonomi pesantren, dampak untuk syiar pesantren, apapun luar biasa. Baik, nah Bu Nyai ketika mendidik anak-anak yang berlatar belakang macam-macam, tentunya kan ada yang rajin belajar, ada yang malas-malasan. Ini kiat-kiat apa Bu Nyai untuk bisa menyerekamkan mereka pada satu frekuensi yang sama? Sunatullah kayaknya udah ya, seperti itu. Ya, saya selalu bilang, kamu ke pesantren ini niatmu adalah belajar. Maka kalau sudah niatnya belajar, berarti di situ harus ada unsur berjuangnya. Berjuang melawan kemalasan. Ya, pokoknya di sini karena niatnya menimba ilmu, otomatis ada rintangan dan selalu saya itu sering kok Gus diskusi, bahkan karena saya ini kebetulan kepala madrasah aliyah juga. Itu ada permasalahan problem apapun itu saya selalu bilang jangan takut matur sama apa itu. Apalagi Gus, di sini banyak yang tidak sedikit santri saya itu orang tuanya mencari maisha di luar negeri, jadi TKW itu banyak. Dari situ problemnya luar biasa Gus, problemnya luar biasa. Saya selalu diskusi sama anak-anak, saya dekat sekali, selalu sharing. Bahkan ngomong masalah remaja pun kepada saya dalam tanda kutip ada batasannya, saya tetap unsur kemanusiaannya, unsur itu kan pasti sudah, meskipun pesantren ada batasan-batasan ABC, tetapi saya selalu diskusi dan anak-anak biar tidak takut bagaimana ngomong ke saya gitu. Baik, Bu Nyai, OPOP Jawa Timur, ini kan dari awal kita tadi berdiskusi sudah banyak sekali yang diungkapkan. Ini program orisinil dari gubernur. Luar biasa. Mungkin Bu Nyai punya harapan ataupun yang ingin disampaikan kepada Ibu Gubernur, silakan. Pertama terima kasih yang jelas atensi Bu Khofifah luar biasa, ini saya sangat terbantu, dan selanjutnya untuk nanti juga bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah daerah agar OPOP ini juga nanti bisa di backup dari pemerintah daerah juga lebih familiar di telinga para masyarakat melalui pemerintah daerah. Dan saya kira nanti ada, yang penting nanti dari Bu Gubernur sendiri ada komunikasi dengan pemerintah daerah, dan kita pemerintah daerah nanti juga akan bisa bersinergi dengan OPOP lah, biar lebih memasyarakat di lebih familiar di telinga masyarakat OPOP ini. Dan insya Allah karena ini produknya santri dan Indonesia ini, pesantren itu merupakan salah satu pendidikan tertua juga. Saya kira ini sangat mudah. Jadi jangan takut gitu. Anak santri harus di bagian, malah bagaimana kalau dulu pesantren merupakan objek dari perubahan sosial, kalau sekarang haruslah sudah menjadi subject of social change. Begitu selalu ke sana menyampaikan itu. Saya ingat, jangan mau jadi objek. Sekarang bagaimana santri itu menjadi objek. Jadi ya harus ada yang di ekonomi menguasai, pemerintahan juga harus mewarnai, karena di pemerintahan tidak ada santri di sana. Bagaimana kita ini yang memperjuangkan santri siapa? Memperjuangkan santri siapa? Semuanya harus sektor, dan santri harus
berani, jangan takut, sama-sama makan nasi aja semuanya. Tidak ada yang makan emas, Gus. Mereka yang dari itu juga, saya bilang anak-anak tidak usah takut itu sama yang di luar. Kita tuh di desa, pesantren kita di pelosok. Tapi yang di luar makannya juga sama dengan kita, sama makan nasi. Tidak usah takut, tidak usah takut untuk jatuh. Karena yang tidak pernah memanjat yang tidak pernah jatuh, Gus. Tidak usah takut gagal. Karena yang tidak pernah mencoba yang tidak pernah gagal. Hanya motivasi-motivasi sederhana yang hampir selalu saya berikan kepada anak-anak, karena saya tahu latar belakang anak-anak santri saya bukan mereka dari keluarga yang memang secara pendidikan bagus. Banyak yang itu dari mereka yang mungkin bisa jadi banyak ditinggal orang tuanya, itu akhirnya butuh dulu minder, sekarang setelah saya kasih ya itu survive yang lebih harus begini kelihatannya kok ya empan. Dan alhamdulillah yang jadi selain pengusaha juga banyak, di pemerintahan juga banyak, yang di luar negeri dengan beasiswa santri berprestasi juga luar biasa banyak juga. Terus ada yang di TNI, ada yang di Angkatan Udara, Angkatan Laut yang tidak ada. Karena di sini pegunungan tidak ada yang bisa renang. Luar biasa Bu Nyai. Jadi profil dari alumni Al-Hidayah ini ternyata bukan hanya sebagai pendakwa, guru ngaji, tetapi juga ada yang politisi, ada yang profesi sebagai TNI, Polri dan sebagainya. Tentunya ini adalah barokah dari pondok pesantren kita, pondok pesantren Al-Hidayah. Kesehatan juga ada. Mudah-mudahan Bu Nyai sehat selalu, khairul anam, terus diberikan kekuatan lahir batin untuk membesarkan pesantren ini. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih Bu Nyai atas waktunya dan juga Mas Iqbal atas waktunya. Sukses terus Mas untuk mengawal ikatan alumni pesantren Al-Hidayah ini untuk menuju kebangkitan ekonomi pondok pesantren. Baik, pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, pesan Bu Nyai, jangan takut jatuh. Karena tidak pernah orang merasakan jatuh tanpa memanjat atau menaiki sesuatu. Maka naiklah dan jangan pernah takut jatuh. Pesan Bu Nyai yang kedua, jangan pernah takut gagal sebelum mencoba. Karena orang yang merasakan kegagalan adalah orang yang sudah mencoba dan mencoba. Saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.